Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dosen, karyawan, para keluarga, dan saya tidak lupa menyampaikan salam kepada para mahasiswa yang saya cintai. Tema yang diminta untuk dibahas kali ini adalah meneladani Rasulullah, membangun karakter yang dicintai Allah. Ini tema yang menurut saya cukup menarik karena merupakan bagian dari perjalanan hidup saya juga, sehingga saya ingin menyampaikan ini kepada para mahasiswa khususnya, supaya setidak-tidaknya apa yang sudah saya jalani ini bisa menjadi pembelajaran. Saya dulu waktu masih kecil itu sering bertanya, mengapa kita harus mengistimewakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan kita juga harus mencintainya lebih daripada keluarga sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas radhiyallahu an, berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang hamba beriman sehingga aku lebih dicintai daripada kerabat, harta, dan seluruh manusia. Bahkan dalam hadis yang lain dari Sahih Bukhari, sabda Rasul kurang lebih sama. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih dicintai dari orang tua, anak, dan seluruh manusia. Ini menjadi pemikiran saya, mengapa ini menjadi hal yang begitu istimewa. Dalam perjalanan hidup baru saya memahami bahwa setidak-tidaknya ada dua hal yang menjadi penyebab mengapa beliau begitu istimewa. Pertama adalah konsekuensi dari kita bersahadat. Kedua, seperti apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran sendiri. Ketika kita bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka secara sadar kita sudah mendeklarasikan diri kita bahwa kita mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Konsekuensi ini cukup menjadi luar biasa. Ini perlu saya tegaskan kembali ya, bahwa dalam pembukaan saya tadi misalnya saya mengatakan asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasulullah. Muhammad sebagai abdi, sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Ini mungkin hal yang menarik juga untuk dikemukakan. Setidak-tidaknya, walaupun dari satu sisi beliau adalah Rasulnya, kedudukannya sangat istimewa, tetapi bagaimanapun beliau adalah hamba Allah. Kenapa demikian? Untuk mencegah supaya tidak ada orang yang beranggap bahwa beliau adalah anak Tuhan. Allah itu hanya satu. Allah itu Esa. Saya tekankan untuk mengatakan Esa, bukan satu ya. Kenapa? Karena kalau satu ada dua, ada tiga, dan ada lainnya. Tetapi kalau Esa hanya satu-satunya. Dan yang lebih penting lagi daripada apa yang dinyatakan ke dalam syahadat kita, itu artinya bahwa kita sebagai manusia itu menyadari bahwa beliaulah yang menjadi petunjuk, menjadi panutan kita ketika kita beragama ini. Beliaulah yang mengajarkan kita siapa Allah itu, mengapa kita ada di dunia, kemana kita berada, bagaimana dan halus bagaimana apa yang kita lakukan selama kita berada di dunia. Beliaulah yang menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Ini semua adalah karena apa yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang memperkenalkan kita kepada keesaan Allah,
dan memperkenalkan kita bagaimana kita harus menjalani hidup. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Quran, An-Nahl ayat 84 dikatakan, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi atau rasul di sini dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan. Ini menunjukkan bahwa kedudukan Rasul itu sangat istimewa karena dia akan menjadi saksi ketika kita di akhirat nanti. Dan belum lagi Rasul juga yang akan memberi syafaat kepada kita. Dalam hadis yang lain dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat?" Lalu Rasul menjawab, jawabannya kurang lebih begini, orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan tulus dari hatinya dan jiwanya. Makna syafaat menurut Quraisy Shihab adalah suatu upaya memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara hambanya yang diberi otoritas. Dan hamba yang diberi otoritas bagi umat Islam tiada lain tiada bukan adalah Nabi Muhammad SAW. Karena itu di dalam Quran yang lain, ayat Quran yang lain, An-Nisa 80 ditegaskan, barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Jadi jelaslah di sini bagaimana peran dan pentingnya Nabi Muhammad SAW bagi kita dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta. Makna lain yang harus kita pahami juga adalah, maka kalau seperti itu bagaimana caranya supaya kita bisa dicintai Allah? Apa yang harus kita lakukan agar Allah mencintai kita sebagai hambanya? Dalam Quran surat An-Nisa dikatakan, kurang lebih ayat 51 dikatakan, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil oleh Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka, ialah ucapan kami mendengar, kami patuh. Samina wa atona. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ketika kita sudah mendeklar bahwa Rasulullah Muhammad adalah Rasulullah, ya, maka tiada lain yang harus kita lakukan adalah selain mendengar dan mentaatinya. Dalam Quran dijelaskan kenapa kita harus mengikuti Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah. Dalam surat Al-Ahzab 21 disatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang liman kana yarjullahi war yaumal akhirah wal jaqarallah kasiro, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Jadi jelas sekali bahwa kita harus menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah kita, teladan yang baik bagi kita dalam menjalani hidup. Kita tahu bahwa Rasul diturunkan adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Apa saja hal-hal yang berkaitan dengan akhlak itu kalau kita lihat ada dalam 3 perspektif. Pertama, dalam perspektif hubungan kita dengan Allah yang kita sebut dengan hablum minallah, misalnya zakat, puasa yang sekarang sudah ke hari ke-3, zakat, haji, berdoa dan seterusnya. Kemudian yang kedua, hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas. Contohnya misalnya jual beli, belajar mengajar di kampus ini, hidup bermasyarakat, mengatur, mengelola lingkungan dan sebagainya.
Dan yang ketiga adalah hubungan dengan diri sendiri. Hablum minaf. Contohnya cara kita berpakaian ketika kita sendiri, konsumsi makanan dan minuman, bahkan dalam beberapa kesempatan untuk mengukur apakah Anda itu orang beriman apa tidak, orang yang baik apa tidak. Bandingkan apa yang Anda lakukan ketika Anda sendiri dengan ketika Anda bersama orang lain. Apakah Anda lebih baik ketika sendiri, setidak-tidaknya sama ketika ada orang lain? Itu akan menunjukkan tingkat seberapa jauh ya tingkat keimanan dan kebaikan kita. Kalau kita misalnya relatif seenaknya ketika sendiri, tapi ikut pada bersama orang lain seolah-olah kita menjadi orang yang sangat soleh, itu kita perlu bertanya sendiri. Jadi semua ini diatur oleh Rasul dalam menuntun kita bagaimana menjalani kita beragama. Nah, ketiga perspektif itu kalau kita gabung semuanya, itu dicerminkan oleh Rasulullah dalam 4 karakter. Dan 4 karakter ini sering ya saudara dengar pasti, tetapi ini sering dikaitkan dengan apabila seorang pemimpin. Sebetulnya tidak. Kenapa saya katakan demikian? Itu berlaku, karakter itu berlaku pada posisi apapun. Apalagi dikatakan bahwa setiap diri kita adalah pemimpin, setidak-tidaknya memimpin diri sendiri. Karena itu ada 4 karakter yang harus saya sebutkan kembali untuk mengingatkan agar kita mampu menjalani ajaran Rasul dengan baik dan selamat di akhirat kelak. Pertama adalah kita harus fatonah, ya, cerdas. Yaitu apa? Mengerti, memahami dan menghayati secara mendalam segala hal yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban. Bahkan Rasul mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematiannya. Kenapa demikian? Karena seseorang yang selalu mengingat kematiannya dalam profesi apapun, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai apapun, dia akan selalu berhati-hati agar dia selamat di akhirat nanti. Karena dia ingat matinya. Suatu saat kelak dia akan diminta pertanggungjawaban. Itu sebabnya dia akan selalu berusaha untuk hati-hati. Dan ketika kita sudah mengatakan bahwa Rasul dan Allah itu yang menjadi panutan kita, yang menjadi pegangan kita, menjadi pegangan hidup kita, maka kita juga harus meyakini seperti yang disampaikan tadi, kita harus mencintai Rasul, Allah dan Rasulnya lebih daripada keluarga kita sendiri. Itulah sebabnya orang sering heran mengapa ketika misalnya nama Rasul kita dihinakan atau Tuhan kita Allah gitu ya dihinakan, orang Islam reaksinya luar biasa. Itu sebetulnya menunjukkan kemana kita berpihak, dan bagi kita sebagai umat muslim harus menunjukkan sikap keberpihakan kita. Karena kalau nanti suatu saat kita mati, maka kita akan mendapatkan kesaksian dari Rasul sendiri. Apakah kita berada dalam posisi membelanya ataukah kita berada dalam posisi yang lain. Itu penting sekali bagi kita, mengapa kita harus melakukan pembelaan, karena itu bagian dari keimanan kita. Dan kedua adalah amanah atau dipercaya. Sesungguhnya orang-orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dalam surat Al-Qasas ayat 26. Saya tidak perlu memperpanjang ini karena saya yakin saudara pun kalau suatu saat bekerja dengan siapapun, pasti saudara akan selalu senang dengan orang yang bisa dipercaya, selalu amanah dengan apa yang saudara berikan kepadanya. Yang ketiga adalah sidik. Sidik mengandung makna benar atau jujur. Yaitu dalam beberapa sumber disebutkan intinya adalah integritas. Integritas seseorang karena ketika dia melakukan kejujuran, dia membawa kebaikan tidak hanya pada dirinya tapi juga pada orang lain. Dan yang terakhir itu adalah tablik, menyampaikan. Ini saya sengaja menyusunnya dengan urutan yang agak berbeda karena supaya disingkat. Kalau dalam bahasa Inggris artinya fast ya. Fatonah, amanah, sidik, tablik supaya ingat, mudah ingat. Tablik itu adalah menyampaikan. Menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan walaupun itu hanya 1 ayat. Apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, karena
ini menjadi bagian kewajiban kita sebagai muslim. Sebisanya, ya, tidak harus jadi mubalik, ya, Anda untuk tidak harus menjadi ulama sehingga saudara harus bisa berkata atau mengajak kebaikan pada orang lain, tidak. Sekarang pun Anda bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, apabila kita memegang keempat prinsip tersebut dalam kehidupan kita sesuai dengan karakter yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kehidupan keseharian kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 8 seperti dijanjikan oleh Allah, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan, mereka adalah surga adin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan ini yang lebih penting, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Sebagai penutup, ya, saya ingin mengajak saudara-saudara, khususnya mahasiswa, supaya betul-betul memanfaatkan puasa ini untuk bisa mengolah diri kita, mengolah apa yang ada di dalam jiwa kita, hawa nafsu kita, agar kita mendapatkan ridho Allah pada akhirnya. Masih ada 27 hari lagi kesempatan kita untuk selalu memperbaiki apa yang kita lakukan setiap harinya. Ingat 4 karakter tersebut sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Saya ingin saudara membayangkan betapa indahnya pada suatu saat ketika kita dipanggil menghadapnya, kita akan disambut oleh Allah dengan kalimat, ya ayatuhan nafsu mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam jamaah hambaku. Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah, kehidupan kita di dunia ini hanyalah permainan senda gurau braka. Kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika kita nanti kembali kepada akhirat. Defaultnya kita adalah penduduk surga, dan puasa ini mengantarkan kita untuk kembali kepada fitrah kita sebagai ahli surga. Karena itu mudah-mudahan dalam sisa waktu yang tersedia, saudara mampu mengolah diri saudara, mengolah hawa nafsu saudara, sehingga menjadi manusia-manusia yang diridhoi Allah, sehingga dibukakan pintu surga olehnya. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sebagai penutup, saya ingin memberikan penghargaan, rasa hormat saya kepada salah satu dosen senior yang pagi ini meninggalkan kita semua. Beliau adalah Pak Joko Santoso. Beliau dosen purna di teknik elektro, tetapi walaupun sudah purna tugas, beliau tidak pernah purna mewakafkan dirinya untuk menjadi hamba Allah. Beliaulah yang secara terus-menerus konsisten menjadi salah satu aktivis sehingga Masjid Manurul ini seperti sekarang ini. Karena itu mari bersama-sama dengan saya sebelum ini sebagai penutup membacakan Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.